Anda kembali menyaksikan Kompas Petang bersama saya Sister Tarigan. Saudara, setelah sempat dihentikan, petugas kembali melanjutkan pencarian korban hilang kebakaran Glodok Plaza pada Rabu lalu. Satu kantong jenazah berhasil dievakuasi dari lokasi. Setelah sempat dihentikan untuk pembersihan material puing kebakaran, petugas kembali melanjutkan pencarian korban hilang kebakaran di Glodok Plaza. Sore ini, petugas kembali mengevakuasi satu kantong jenazah dari lokasi. Jenazah korban ditemukan di lantai 8, satu lantai dengan penemuan 7 jenazah sebelumnya. Petugas menghentikan pencarian korban untuk hari ini dan melanjutkan kembali esok hari. Sedangkan pengelola kembali melakukan pembersihan material puing kebakaran. 30 di lokasi kitchen food itu ya serpihan lah gitu, tapi bersama DVI tadi langsung dimasukkan satu kantong, nanti akan diperiksa lebih lanjut di RS Polri. Karena kemarin melakukan penyisiran, kita masuk dari depan sini, tadi kita mencoba masuk dari belakang dalam satu lantai 8 yang sama. Cuman kemarin kita temukan, kita menyisir dari tangga darurat depan ini, tadi kita dari belakang. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan polisi segera olah tempat kejadian perkara peristiwa kebakaran Glodok Plaza. Olah TKP akan dilakukan Puslap 4 Bareskrim Polri untuk mengetahui dugaan penyebab peristiwa kebakaran. Ini dilakukan pasca tempat kejadian perkara dinyatakan aman dan pencarian korban selesai dilakukan. Nanti dalam waktu dekat jika sudah hasil komunikasi dengan pihak terkait bahwa TKP sudah dingin, kemudian proses pencarian masih terus dilakukan di TKP, nanti selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris atau pengecekan dan olah TKP oleh Puslap 4, ya, Puslap 4 Bareskrim Polri, ya, untuk dilakukan pendalaman, penyelidikan, dugaan penyebab terjadinya kebakaran. Jadi tahapan itu akan dilakukan, ya. Jadi mohon waktu rekan-rekan, ya. Kisah pilu dialami Stanley, warga Tangerang, Banten yang saat ini masih menunggu kabar keberadaan sang ayah. Mulyadi, korban hilang kebakaran Glodok Plaza yang tengah bertugas pada saat kebakaran pada Rabu lalu. Hingga memasuki hari ketiga, pihak keluarga belum mendapatkan informasi terkait data diri orang hilang atau jenazah yang sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Keramat Jati adalah sang ayah atau bukan. Ini merupakan gambar BPBD terkait dengan proses pencarian korban kebakaran, saudara, di lantai 8 Gedung Glodok Plaza. Memang saat ini sudah ada 8 jenazah yang berhasil dievakuasi. Dan hingga saat ini pencarian masih akan terus dilakukan. Dan terkait upaya pencarian korban, kita berbincang dengan Stanley, anak salah satu korban kebakaran di Glodok Plaza. Selamat petang, Mas Stanley. Kami turut prihatin dengan musibah yang dialami ayahanda. Mas Stanley sehat? Mbak. Ya, alhamdulillah. Mas Stanley, hingga saat ini bagaimana proses pencarian ayah? Update informasi apa yang Mas Stanley dan keluarga dapatkan? Kalau untuk hari ini sih masih belum dapat update apa-apa ya Mbak Masista. Terakhir saya waktu hari Kamis itu saya datang ke lokasi kejadian. Karena memang papa saya sejak kebakaran itu nggak ada kabar. Jadi saya sama adik, sama kakak papa itu ke lokasi kejadian untuk mencari posko pengaduan gitu. Kami datang untuk mencari informasi. Pada sudah datang, tetapi juga masih belum menemukan kejelasan terkait sama papa saya ini sudah dievakuasi atau bagaimana, kondisinya seperti apa, itu kami belum dapat kabar yang jelas. Sehingga pada hari Jumat, saya juga bersama mama, adik, dan kakak papa itu ke Rumah Sakit Polri untuk
melengkapi identitas dari papa saya. Mungkin kedepannya akan dilakukan proses identifikasi bila mana mungkin memang ada jenazah papa saya yang sudah tiba di rumah sakit Polri begitu sih. Sambil menunggu jawaban dari petugas dan kita berharap secepat mungkin begitu ya Mas Stanley. Tetapi apakah ada rekan dari ayah yang memberikan informasi terkait dengan keberadaan beliau? Kalau keberadaan papa saya, kalau informasi dari teman-teman papa sih, saya nggak tahu ya, saya belum dapat kabar. Tetapi yang ada itu rekan kerja papa saya pada saat Rabu malam, kebetulan tahu juga melalui pemberitaan bahwasannya di Glodok Plaza itu pada Rabu malam itu terjadi kebakaran. Memberitahu saya bahwasannya di mana posisi papa. Saya bilang nggak ada kok di rumah gitu. Rekan kerja papa saya itu menanyakan saya karena pada saat kebakaran terjadi, rekan kerja papa saya itu menghubungi papa saya, handphonenya sudah tidak aktif. Seperti itu. Oke, berarti memang sama-sama tidak mengetahui keberadaan terakhir ayah ya? Iya, keberadaan terakhir ayah kalau pada saat terjadinya kebakaran itu ya, kalau nggak salah sekitar setengah 10-an. Kalau pas kebakaran itu keberadaannya memang tidak diketahui. Tetapi terakhir kali memang kalau saya nggak salah ingat, kemarin pas saya nyamperin langsung. Tapi memang di saat kejadian memang statusnya ayah memang bekerja begitu ya, sehingga tidak ada di rumah ya Mas Stanley ya? Dan ada rekan kerja saya, papa saya itu bernama Didik, itu jam 3 sore pada saat Rabu jam 3 sore itu masih berkomunikasi. Kalau nggak salah masih ketemu juga sama papa saya di gedung Glodok Plaza itu. Oke, baik. Mas Stanley, kapan mungkin terakhir komunikasi dengan ayah? Komunikasi secara langsung itu Selasa malam, tetapi pada saat Rabu sebelum papa saya berangkat sekitar jam 11-an, itu sekitar jam 9 atau 10 saya masih mendengar suara dia dari saya ada di lantai atas ya di kamar, masih mendengar suara dia itu ada di bawah gitu. Saya tahu bentar lagi papa saya udah mau berangkat begitu. Dan berangkat dengan menggunakan seragam kerja begitu ya? Rapi Berangkatnya gitu. selalu pakai kaos, celana jeans. Kemarin kan sudah juga menyampaikan data dari ayah begitu ya. Data-data apa saja yang diberikan oleh Mas Stanley dan keluarga? Untuk dokumen sendiri sih palingan hanya seperti fotokopi KTP, kemudian fotokopi kartu keluarga. Kemudian palingan ditanya juga sih Mbak dari dari pihak tim DVI di sana ada interview juga. Ya kurang lebih menanyakan seputar ciri-ciri fisik, kemudian tanda, kemudian soal gigi gitu. Mungkin gigi bisa membantu identifikasi kayak gitu-gitu sih Mbak. Termasuk juga mungkin pakaian warna baju yang digunakan oleh ayah ya saat itu ya di hari kejadian. Waktu sebelum pergi itu memakai baju kaos berwarna ungu muda, celana jeans, dan sendal seperti itu, Mbak. Dan itu juga disampaikan kepada Polri? Oke, baik. Selain kepada pihak petugas, kemana lagi Stanley dan keluarga untuk mencari informasi terkait dengan keberadaan ayahanda? Selain juga kemarin baru saja ke rumah sakit Polri. Itu pada saat Kamis memang pada saat saya meninjau ke lokasi langsung dan bertemu dengan rekan-rekan kerja papa yang membantu juga untuk mencari dari rekan-rekan ke rumah sakit terdekat Mbak di sekitar dari Glodok itu. Tapi memang tidak ada nama papa saya di rumah sakit terdekat di sekitar Glodok seperti itu. Ya, baik. Kita berharap secepat mungkin ayah bisa ditemukan ya, Mas Stanley. Sekali lagi, terima kasih telah bergabung dan bercerita kepada kami. Selamat sore, Mas Stanley.